Narapati Dharma putra yang danan jaya matureng Narendra Harimurti saha waspohing madya nira katur sadaya mring sang rematu retna Pesanggrahan Dalem Langenharjo ini adalah pesanggrahan Keraton Surakarta Hadiningrat, di mana dulu pernah ditinggali oleh Pakubuwono ke-9 sebelum beliau jadi raja. Singkat cerita, Pakubuwono ke-9 adalah putra daripada Pakubuwono ke-6. Ketika Pakubuwono ke-6 ditangkap Belanda dan dibuang ke Ambon, permaisuri beliau atau permaisuri Pakubuwono ke-6 itu sedang mengandung, yang kelak akan melahirkan putra yang akan menjadi Pakubuwono ke-9. Nah, ketika beliau Pakubuwono ke-6 dibuang ke Ambon dan permaisuri beliau sedang mengandung itu, beliau bertempat tinggal di sini yang dulu namanya Desa Klarean atau Klarejan. Desa ini tepatnya di tepi Sungai Bengawan Solo. Jadi dulu Bengawan Solo itu sebelum ada Jalan Raya Daendels atau jalan raya yang sekarang ini, lalu lintas perdagangan di Solo itu melalui Sungai Bengawan Solo. Nah, di daerah sini atau di tepi sungai sini itu dulu juga pernah menjadi dermaga perdagangan bagi kapal-kapal yang menuju ke Solo. Daerah Pesanggrahan Langenharjo ini saat ini sudah menjadi cagar budaya, di mana pengelolaan tempat ini Keraton Surakarta bekerja sama dengan
pemerintah, dalam hal ini Balai Cagar Budaya, itu telah merawat di sini sejak kemerdekaan. Tempat ini sekarang pada umumnya itu disinggahi oleh para peziarah atau para spiritualis atau para pendatang yang berkeinginan berdoa di sini. Tempat berdoa biasanya di pendopo atau di pendopo luar, pendopo dalam, dan di permandian. Ada lagi yang lebih khusus itu di bawah tangga tempat tidur beliau yang di atas. Nah, tempat ini dibangun atau ada pada tahun 1870-an ketika daerah sini masih berupa desa. Oleh Pakubono ke-9 karena beliau bertempat tinggal di sini, pernah bertempat tinggal di sini, maka tempat ini dipergunakan oleh beliau untuk mengolah batin atau bertapa berata di tempat ini. Salah satu spesifik tempat ini di mana tempat beliau bertapa berata itu nanti di dalam ada sumur Bandung, di mana beliau kalau melakukan tirakat itu tidur di tepian sumur Bandung itu dengan papan kayu. Nah, itu bagi yang mengerti, air sumur tersebut juga banyak dijadikan sarana untuk terkabulnya sebuah doa. Juga untuk temanten biasanya mengambil salah satu sumur di sini untuk kelengkapan persyaratan mandi manten. Soal Pesanggerahan Langenarjo ini, ikon daripada tempat ini selain tempat tirakat tadi, pendopo luar dan pendopo dalam, yang khusus, yang istimewa adalah permandian air hangat dan belerang. Tepatnya di belakang pendopo ini. Di sana sudah sejak lama ada umbul atau air yang keluar dari tanah berupa air hangat dan belerang, sudah terkenal sejak dulu kala. Namun memang sejak tahun 71 itu umbul tersebut mampat atau tidak keluar dikarenakan selumbung daripada umbul tersebut telah berkarat dan runtuh, sehingga sejak tahun 71 otomatis tidak berfungsi lagi umbul dan air hangat belerangnya. Lalu kemudian 6 bulan lalu, tepatnya bulan November tahun 2020, saya berhasil lagi mengeluarkan air hangat dan belerangnya, dan sekarang sudah mulai berfungsi, sehingga masih banyak peziarah-peziarah yang datang ke tempat ini untuk mandi air hangat dan belerang. Namun tidak sehangat dulu dan tidak umbul seperti dulu. Jadi air mesti dibor ulang, lalu kemudian keluarlah air belerang dan sedikit hangat seperti yang sekarang berhasil saya lakukan. Sehingga mudah-mudahan dengan sarana air hangat dan belerang tersebut di tempat ini, para peziarah umumnya sudah bisa mandi kembali air seperti dulu. Tempat ini selain untuk ziarah dan mandi, juga tempat ini bagi para wisatawan itu dianggap sebagai situs sejarah, di mana Pesanggerahan ini, atau Pesanggerahan itu istilahnya kalau di dalam keraton itu sebagai
tempat beristirahat para kerabat raja di tempat ini dulunya. Pendopo sendiri terdiri dari pendopo luar, dalam, dan pendopo belakang. Di mana para tilakatawan bisa di pendopo depan atau pendopo dalam, dan juga di bawah tangga yang di atasnya itu ada tempat tidur Pakubuwono ke-9 ketika bertempat tinggal di sini. Kemudian tahun 1930-an tempat ini direnovasi oleh Pakubuwono ke-9. Makanya kalau orang ke sini masuk ada tulisannya PB9, PB10. Direnovasi, saya ulang, direnovasi oleh Pakubuwono ke-10. Jadi ada tulisannya PB10. Tapi sebenarnya tempat ini adalah tempat tinggal Pakubuwono ke-9, yaitu ayahanda Pakubuwono ke-10. Kira-kira seperti itu. Luas tanah di sini adalah 15.000 meter persegi. Tetapi luasan ini itu berkurang sekitar 4.000 karena ada proyek pelurusan Bengawan Solo sehingga kita kepotong 4.000-an. Dulu tempat ini disebut orang-orang sini sebagai keraton alit atau keraton kecil. Karena ciri khas tempat ini dulu di depan ini, belakang saya ini ada alun-alun dan beringin 2. Lalu baru kali atau baru sungai Bengawan Solo. Tapi karena ada proyek pelurusan Bengawan Solo, kita terpotong 4.000 meter persegi dan dipagarin seperti yang di belakang itu. Di belakang permandian ada juga pohon istimewa namanya pohon sulastri. Pohon sulastri itu riwayatnya di mana ada abdi dalam keraton ketika sulit mendapatkan jodoh diperintahkan oleh Pakubuwono ke-9 untuk mencari daun yang telentang, daun jatuh yang telentang, dan daun jatuh yang tengkurap. Kedua jatuh itu disatukan, lalu kemudian memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan jodoh. Alhamdulillah pada saat itu ceritanya abdi dalam ini terkabul, sehingga orang-orang yang ke permandian biasanya mencari daun yang jatuh telentang dan tengkurap disatukan dan memohon doa untuk perjodohannya. Ada juga yang istimewa di depan pendopo sini namanya pohon ungu. Pohon ungu itu seperti pohon Jepang, kalau siang itu bunganya ungu. Dimana ceritanya dulu tempat tersebut sering Pakubuwono ke-9 itu untuk istirahat di situ untuk enggar-enggar penggale atau mendapatkan petunjuk daripada Yang Maha Kuasa melalui meditasi. Pesanggerahan Langenarjo itu didirikan pada tanggal 3 September 1876 oleh Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono ke-9. Nah, beliau sinuwun Pakubuwono ke-9 ini adalah putra daripada Sandap Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono ke-6, yang pada waktu itu beliau belum lahir. Sang ayah sudah diasingkan ke Ambon begitu. Nah, semasa kecil beliau sinuwun Pakubuwono ke-9 ini hidup dengan keterbatasan karena fasilitas di keraton tidak bisa memfasilitasi beliau sebagai seorang putra susuhunan yang dibesarkan atau dirawat di luar lingkungan istana, karena sang ibu pada waktu itu setelah sang suami Sinuwun Pakubuwono ke-6 diasingkan, beliau keluar dari keraton dan berpindah ke Dalem Kemasan begitu. Nah, semenjak beliau kecil memang sudah dilatih untuk hidup prihatin begitu, sampai
pada akhirnya secara adat ya, tahta diwariskan kepada Sri Susuhunan begitu. Nah, di masa-masa pemerintahan ini Sinuwun itu sering mengadakan sebuah pembaharuan di dalam lingkungan keraton. Dalam artian adalah pembaharuan mental dan kebudayaan. Nah, ini terlihat daripada karya-karya beliau, diantaranya adalah serat-serat yang bernafaskan serat piwulang. Nah, serat piwulang ini sangatlah penting bagi kalangan keraton karena ini merupakan semacam pedoman wajib bagi para bangsawan maupun calon-calon pegawai keraton untuk dapat menaatinya. Nah, apa saja serat piwulang itu? Diantaranya adalah serat piwulang warni-warni, kemudian serat Wiro Isworo, kemudian ada serat alap-alap, begitulah. Semua ini adalah pitutur, bernafaskan sastra pitutur. Kalau pujangga-pujangga terdahulu sebelumnya banyak sekali merupakan karya-karyanya itu adalah karya jongko, kemudian karya kesusastraan wayang. Tapi pada era Pakubuwono ke-9 ini justru melahirkan serat-serat pitutur, begitulah. Serat pitutur itu adalah serat yang berisikan mengenai tuntunan-tuntunan hidup, ajaran-ajaran hidup bagi para putra-putri bangsawan, bagi para pegawai kerajaan. Disinilah bahwa susunan Pakubuwono ke-9 itu merestorasi kehidupan sosial dan moral masyarakat Jawa menuju ke peradaban yang maju. Nah, itu sekelumit cerita mengenai riwayat Sinuwun Pakubuwono ke-9. Kemudian kaitannya dengan Pesanggerahan Langenarjo ini, beliau membangun Pesanggerahan Langenarjo ini di samping Kali Bengawan Solo, ini sebagai sebuah tempat peristirahatan, juga berfungsi sebagai istana negara, begitu. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat itu sebetulnya memiliki istana negara atau dalam pesanggerahan itu jumlahnya ada 21. Nah, diantaranya adalah Pesanggerahan Madusito itu di Ngampel, kemudian ada Pesanggerahan Ngeksi Purno itu di Pengging, Pesanggerahan Pracimoharjo itu di Paras, kemudian Pesanggerahan Guwoharjo itu di Selo, kemudian ada Sri Sidomukti, Sri Sidomulyo, Manis Harjo, Langen Harjo, begitu. Nah, untuk yang pesanggerahan di tepi Kali Bengawan ini ada beberapa pesanggerahan memang, tapi yang masih lestari, masih ada bangunannya, itu ya memang tinggal Langen Harjo ini. Di antaranya adalah yang lain yang sudah hilang, itu ada Pesanggerahan Parangjoro, kemudian Pesanggerahan Ngeranten itu di Mbacem sana. Kemudian yang ketiga adalah Pesanggerahan Langenarjo ini. Jadi di Langenarjo ini memang pada zaman dahulu oleh Susuhunan Pakubuwono ke-9 didesain memang berada di pinggir Sungai Bengawan Solo. Dulu transportasinya itu dari Keraton Surakarta Hadiningrat menuju ke Pesanggerahan ini tidak melalui jalur darat, melainkan melalui jalur air di Kali Bengawan Solo. Jadi ketika bangsawan keraton atau Susuhunan sendiri tedak ke Pesanggerahan Langenarjo, beliau tindak atau tedaknya dari keraton itu memakai kereta sampai di Semanggi. Dari Semanggi sudah berganti perahu Bengawan, perahu sungai itu menuju ke sini, menuju ke Pesanggerahan Langenarjo. Nah, setelah begitu pula sebaliknya ketika para bangsawan atau Susuhunan kembali ke istana juga melalui jalur air tersebut. Jadi pesanggerahan milik keraton atau istana negara yang saya sebutkan tadi di awal itu yang masih lestari, yang masih terlihat bangunannya itu memang tinggal beberapa. Di antaranya adalah satu Pesanggerahan Langenarjo ini, kemudian ada lagi Pesanggerahan Ngeksi Purno di Pengging, kemudian ada di Tegal Gondo itu masih ada bangunannya, kemudian di Paras itu sebetulnya
sudah rusak, sudah dibumi hanguskan oleh pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Namun ada yang bisa saya soroti semenjak saya mengamati arsitektur bangunan-bangunan pesanggerahan ini, yaitu adalah pesanggerahan keraton semuanya adalah menghadap ke timur, seperti halnya keraton Sasono Sewoko itu menghadap ke arah timur. Kemudian pesanggerahan ini juga menghadap ke arah timur. Ini berbeda dengan dalem. Kalau dalem, rumah-rumah pangeran itu selalu menghadap ke arah selatan atau kidul dalam bahasa Jawanya. Ada beberapa yang menghadap ke arah utara. Namun khusus untuk kagungan dalam keraton, untuk milik-milik kerajaan, milik-milik raja, bangunan-bangunan ini menghadap ke arah timur. Nah, ini terkait dengan filosofi. Hanya Susuhunan saja atau hanya keraton saja yang berhak memiliki rumah atau pesanggerahan menghadap ke arah timur, layaknya tempat peribadahan, dalam hal ini adalah masjid, begitu. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi keunikan atau hal yang berbeda dengan pesanggerahan lain. Di pesanggerahan Langenarjo ini sudah ada pemandian air hangat. Nah, pemandian air hangat ini sejak zaman Pakubono ke-10 tahun 1937 itu sudah dibuka untuk umum, begitu. Itu termuat dalam surat kabar Narpawandowo. Narpawandowo itu adalah organisasi perempuan tertua di Indonesia yang masih berdiri hingga saat ini. Itu menyebutkan pada tahun 1937 masyarakat itu sudah diperbolehkan untuk menikmati fasilitas pesanggerahan Langenarjo di situ. Nah, dan di sini juga dulu pernah ada penelitian dari Batavia pada zaman susunan Pakubono ke-10 bahwa air di pesanggerahan Langenarjo ini bisa bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya adalah rematik, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, inilah hal yang unik dari dalam pesanggerahan Langenarjo. Nah, di samping itu ada ruang-ruang privat yang memang tidak boleh didatangi oleh sembarang orang tanpa izin dari keraton. Di antaranya adalah Jonggring, kemudian ada Pasiraman dalam Sumur Bandung. Itu hanya untuk para bangsawan keraton dan para sentono-sentono dalam keraton yang memang diberikan izin dari keraton untuk melakukan ritual, bermunajat, meditasi atau mengheningkan cipta di ruangan tersebut. Selain itu masyarakat tidak diperkenankan pada waktu itu. Narapati Dharma Putra yang Saya nama Raden Temenggung Hardiman Jayadipuro. Saya mengabdi keraton sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sedangkan tugas saya di sini saya mengantarkan tamu baik siang maupun malam. Sedangkan para tamu yang ingin ngalah berkah istilahnya di sini, tempatnya di sini. Berkah di sini sehingga mohon berkah dari PP 9. Di atas itu tempat sare, tempat tidurnya Pakubono 9. Nah, para tamu banyak yang berdoa di tempat ini. Saya yang mengantarkan.
Tempat ini namanya Sumur Bandung. Sumur Bandung itu waktu dulu untuk samadhi sandap saman dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono yang ke-9. Maka dari itu banyak tamu-tamu yang mohon berkah atau berdoa di tempat ini, bahkan banyak yang mengambil airnya karena airnya itu diyakini membawa berkah. Banyak tamu-tamu dari Lampung ada, Jakarta, bahkan Surabaya, hampir seluruh Indonesia. Sudah ada yang datang ke sini minta air Sumur Bandung dibawa pulang, dikarenakan diyakini bahwa sumur ini airnya membawa berkah. Jangan banyak juga yang mandi di sini, mandi bujuk. Kalau istilah bahasa Jawanya mandi bujuk itu sering dilakukan di sini. Maka dari itu saya juga sering mengantarkan tamu-tamu dari jauh yang minta berkahnya. Tapi juga semakin merupakan keyakinan juga, tapi tidak lepas dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya mohon berkahnya bahwa sandap zaman dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono yang ke-9 dulu pernah bersemadi di sini. Sare pun di atas Sumur Bandung pernah dilakukan oleh sandan dalem ingkang sinuwun Pakubono 9. Tempat ini tempat untuk orang umum yang berdoa di Jamaah Narjos ini, karena diyakini bahwa beliau PB9 sering lenggan di atas, maka apa itu namanya orang umum, masyarakat umum dipisahkan untuk khusus di tempat ini, karena yang di sana tadi kerabat keraton. Sebenarnya tidak dipisah-pisahkan, sebenarnya tidak, karena waktu dulu itu terlalu ramai. Setiap malam Jumat itu tamu yang datang itu banyak, sehingga apa itu saling menunggu. Makanya terus diputuskan dibuatkan tempat ini untuk bukan memisahkan, untuk tempat umum, karena di sana dulu terlalu ramai. Saya terangkan bahwa di sini dulu ada ringin kembar, maka di sini disebut alun-alun. Maka di sini juga disebut Keraton Alit, bukan Sangga ya, di dalam buku sejarah sebutannya Keraton Alit. Maka di sini ada alun-alun, lainnya nggak ada alun-alun, hanya di Langgarjo saja yang ada alun-alunnya. Maka ada ringin Sakembaran. Setelah itu kena penggusuran proyek Bengawan Solo. Akhirnya ini bekasnya masih. Terus yang di tengah ini dulu ada tangga turun gitu. Tapi tengah-tengah sini di situ ada perahu. Perahu itu dulu sering dinaiki sama dalam PB10. Di dalam sejarah dikatakan bahwa di sini untuk menghirup itu mencarikan dengan putra-putrinya sampai di Parangiro. Dan ada lagi yang sebelah sana itu ada namanya Prajuritan. Bangunannya besar,
perakitan dan ada beringinnya juga besar. Yaitu tadi setelah kena kelulusan proyek Bengawan Solo, beginilah akhirnya jadi tinggal sisa-sisa. Saat ini saya di permandian air belerang di Pesanggerahan Langenharjo, Sukoharjo, Solo Baru. Pesanggerahan Langenharjo ini luasnya tadinya 15.000 meter persegi, sekarang menjadi 11 karena berkurang karena ada proyek lurusan Bengawan Solo. Ikon daripada Pesanggerahan Langenharjo ini atau yang terkenal dari Pesanggerahan Langenharjo ini sejak dulu itu adalah di belakang saya ini ada permandian air hangat dan belerang, mengandung belerang. Dulunya tidak hanya air hangat dan belerang, tapi di kotak itu dulu umbul. Jadi dari air sumber mata air bawah naik ke atas itu ada umbul yang hangat dan mengandung belerang. Bahkan ketika malam ini di pojok situ tuh diberikan apa namanya kaca, dimana kalau jam 6 sore itu dinyalakan, sehingga ketika di sini ini waktu saya masih kecil belum ada listrik, ini di sini sudah menyala karena ada gas dari belerang, kandungan gas. Namun sayangnya sejak tahun 71 umbul ini macet, tidak keluar lagi airnya. Dimana dulu sebelumnya di sini sangat terkenal permandian ini dengan lesehan dan makanan namanya pecel belut. Ada juga dawet dulu waktu saya masih kecil. Namun sejak tahun 71 air ini macet akibat pipa 8 dim yang ke bawah ini ternyata keropos, berkarat dan bahkan runtuh. Sehingga tahun 71 sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kemudian dicoba oleh Pemkab pada saat itu mengebor di tempat lain di sebelah sana untuk dibuat permandian. Namun sayangnya permandian tidak bertahan lama, lalu kemudian air pengeborannya juga macet lagi karena keramik juga permandian itu rusak karena air mengandung belerang, sehingga hanya bertahan setahun 2 tahun. Lalu kemudian tempat ini sempat terbengkalai, banyak kerusakan di sini, tembok runtuh, lalu kemudian tidak terawat, lalu kemudian bocor pendopo di belakang itu, lantai menjadi bergelombang dan sebagainya. Pada tahun 2020 kemarin saya rapat bersama Pemkab, ada PDAM, ada BPCB, ada geolog untuk mencoba memfungsikan lagi dengan mengebor ulang di umbul ini. Nah, ternyata dari hasil penelitian dan kajian tidak ada satu pengebor pun yang sanggup.
untuk mengebor ulang di titik awal di dalam kotak itu. Kenapa tidak berani? Karena memang pipa baja yang runtuh tersebut tidak mungkin dibor ulang karena batangan pengeboran ini akan patah apabila dibor di titik awal tersebut. Sehingga karena semuanya tidak sanggup dari sisi teknis, maka dari rapat tersebut disarankan untuk mencari titik baru. Nah, akhirnya saya melakukan ritual sowan ke makam eyang, ritual di sini untuk menemukan titik tersebut. Kemudian singkat cerita, saya menemukan titik pengoboran itu di air mancur ini. Makanya saya tandain atas nama saya, ada tanggalnya. Nah, pengoboran itu adalah pengoboran air dalam, sumur dalam. Menurut pandangan geologi pada saat itu bahwa sulit mengembalikan umbul tersebut mengingat daerah sekitar sini sudah menjadi kota baru. Banyak hotel, banyak rumah sakit, mall dan sebagainya, sehingga kemunculan umbul atau air dari tanah untuk muncul kembali di tanah sulit. Yang kedua adalah faktor Merapi sudah meletus beberapa kali dan terjadi beberapa gempa, sehingga kemungkinan saluran air panas yang ke sini dari Merapi itu bergeser dan menutup. Nah, sehingga perlu pengeboran di titik lain. Nah, akhirnya saya bor di titik yang saya tandain air mancur ini. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah berfungsi kembali, walaupun hangatnya tidak seperti dulu, tetapi kehangatannya diukur dengan komputer oleh PDAM pada saat itu. Kalau air biasa itu 26,4, ini 27,9, jadi masih lebih hangat daripada air biasa, dan kandungan belerangnya masih cukup, artinya masih terjaga. Untuk itu permandian ini sudah siap dikunjungi oleh para wisatawan lagi, walaupun pendopo belum renovasi karena banyak kebocoran, lalu kemudian di dalam kamar tersebut masih banyak lantai-lantai yang kusam. Ini saat ini sedang diperbaiki. Saya bahkan menambahkan untuk berendam di luar, artinya yang mempunyai pandangan bebas, tidak di dalam ruangan. Ada 2 yang saya bikin sementara. Untuk itu mungkin bagi para wisata yang ingin bermandi maupun melakukan ritual dengan cara mandi, kungkum dan sebagainya bisa dilakukan lagi di Pesanggaran ini. Saat ini memang sedang saya perbaiki pelan-pelan karena belum ada donatur yang cukup, sehingga ada sedikit-sedikit kita revitalisasi pelan-pelan, termasuk pemappingan. Nanti akan kita jadikan taman, malam akan kita jadikan lampu agar supaya ramai seperti dulu. Yang percaya dan pernah melakukan mandi di sini, untuk semua hal air ini bisa dimanfaatkan sebagai air keberkahan Pakubuwono ke-9.